Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video tentang pengolahan limbah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah teknik lingkungan. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, M. Farid, Gifty Dube, Andika Faras, M. Ihsan, Nur Farida, dan yang terakhir ada M. Satria. Saat ini, jumlah limbah semakin meningkat. Bertambahnya jumlah populasi manusia menjadi salah satu penyebabnya, karena hampir seluruh kegiatan manusia menghasilkan limbah, seperti kegiatan industri, rumah tangga, transportasi, dan lain sebagainya. Melihat kondisi seperti ini, pengelolaan limbah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai dampak negatifnya. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu limbah. Definisi limbah. Kita sering mendengar kata limbah, utamanya pada hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Limbah dapat disimpulkan sebagai bahan sisa produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna, sehingga tidak lagi terpakai. Limbah sering disebut juga sebagai sampah industri. Ada pula yang menamainya sisa hasil pabrik. Ada banyak pengertian limbah yang dipahami oleh masyarakat. Namun, sebagian besar beranggapan hanya pabrik atau industri saja yang bisa menghasilkan limbah. Padahal, sisa kegiatan domestik di rumah tangga juga bisa disebut limbah. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Maka dari itu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Macam-macam limbah. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Di samping itu, ada pula bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Berbagai teknik pengolahan air buangan untuk menyisihkan bahan polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik-teknik pengolahan air buangan yang telah dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode pengolahan. Yang pertama, pengolahan secara fisika, yang kedua, pengolahan secara kimia, yang ketiga, pengolahan secara biologi. Untuk suatu jenis air buangan tertentu, ketiga metode pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara sendiri-sendiri atau secara kombinasi. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu limbah padat. Limbah padat yaitu dapat didaur ulang seperti plastik, tekstil, potongan logam, dan kedua limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis. Bagi limbah padat yang tidak mempunyai nilai ekonomis dapat ditangani dengan berbagai cara, antara lain ditimbun pada suatu tempat, diolah kembali, kemudian dibuang dan dibakar. Yang ketiga, limbah gas dan partikel. Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh beberapa partikulat zat atau limbah yang mengandung partikel hidrokarbon, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, karbon monoksida, dan timah. Udara adalah media pencemar untuk gas limbah. Untuk limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara. Penambahan gas ke dalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia akan menurunkan kualitas udara. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu partikel dan gas. Yang keempat, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Menurut PPRI nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tak langsung, merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia. Limbah B3 dapat diklasifikasikan sebagai zat bahan yang mengandung 1 atau lebih senyawa, mudah meledak, pengoksidasi, amat sangat mudah terbakar, sangat mudah terbakar, amat sangat beracun. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan mendorong kita hidup sehat. Namun, masih banyak di antara kita yang masih tidak peduli akan keadaan sekitar. Contohnya, membuang sampah sembarangan yang nantinya akan menimbulkan berbagai kerugian, karena dampak negatif limbah sangatlah mengerikan. Oleh karena itu, perlu langkah jitu untuk menangani permasalahan limbah, utamanya limbah industri yang sangat berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Maka dari itu, setelah ini kita akan membahas berbagai macam pengolahan pada limbah. Pengolahan limbah padat. 1. Penimbunan terbuka. Solusi atau pengolahan pertama yang bisa dilakukan pada limbah padat adalah penimbunan terbuka.
Limbah padat dibagi menjadi organik dan juga non-organik. Limbah padat organik akan lebih baik ditimbun karena akan diuraikan oleh organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. Yang kedua, sanitary landfill. Pada metode sanitary landfill, sampah ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik untuk mencegah permesalan limbah ke tanah. Sampah yang ditimbun dipadatkan, kemudian ditutupi dengan lapisan tanah tipis setiap hari. Hal ini akan mencegah tersebarnya gas metan yang dapat mencemari udara dan berkembang biaknya berbagai macam penyebab penyakit. Kemudian dibuat dua pipa saluran untuk mengumpulkan gas cairan serta gas metan yang terbentuk dari proses pembusukan sampah. Gas tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. 3. Insinerasi. Insinerasi adalah pembakaran limbah padat menggunakan suatu alat yang disebut insinerator. Kelebihan dari proses insinerasi adalah volume sampah berkurang sangat banyak, bisa mencapai 90%. Selain itu, proses insinerasi menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau untuk memanaskan ruangan. Meski demikian, tidak semua jenis limbah padat dapat dibakar dalam insinerator. 4. Membuat kompos padat. Seperti halnya penimbunan, limbah padat yang bersifat organik akan lebih bermanfaat apabila dibuat menjadi kompos. Kompos ini bisa dijadikan sebagai usaha masyarakat yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Yang kelima, daur ulang. Limbah padat yang bersifat non-organik bisa dipilah-pilah kembali. Limbah padat yang masih bisa diproses kembali bisa didaur ulang jadi barang yang baru atau dibuat barang yang lain yang bermanfaat atau bernilai jual tinggi. Sebagai contoh adalah kerajinan dari barang-barang bekas. Pengolahan limbah cair memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, pengolahan primer. Tahap pengolahan primer limbah cair sebagian besar adalah berupa proses pengolahan secara fisika, yaitu yang pertama penyaringan. Limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan disaring menggunakan jeruji saring. Penyaringan merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan-bahan padat berukuran besar dari air limbah. Kedua, pengolahan awal. Limbah yang telah disaring kemudian disalurkan ke suatu tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat tersuspensi lain yang berukuran relatif besar. Cara kerjanya adalah dengan memperlambat aliran limbah sehingga partikel-partikel pasir jatuh ke dasar tangki, sementara air limbah terus dialirkan untuk proses selanjutnya. Yang ketiga, pengendapan. Setelah melalui tahapan pengolahan awal, limbah cair akan dialirkan ke tangki atau bak pengendapan. Metode pengendapan adalah metode pengolahan utama dan yang paling banyak digunakan pada proses pengolahan primer limbah cair. Di tangki pengendapan, limbah cair didiamkan agar partikel-partikel padat tersuspensi dalam air limbah dapat mengendap ke dasar tangki. Endapan partikel tersebut akan membentuk lumpur yang kemudian akan dipisahkan dari air limbah ke saluran lain untuk diolah lebih lanjut. Yang keempat, pengampungan. Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak. Proses pengampungan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara berukuran kecil kurang lebih 30-120 mikron. Gelembung udara tersebut akan membawa partikel-partikel minyak dan lemak ke permukaan air limbah sehingga kemudian dapat disingkirkan. Bila limbah cair hanya mengandung polutan yang telah dapat disingkirkan melalui proses pengolahan primer, maka limbah cair yang telah mengalami proses pengolahan primer tersebut dapat langsung dibuang ke lingkungan atau perairan. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu yang pertama metode trickling filter. Proses pengolahan dengan cara menyebarkan air limbah ke dalam suatu tumpukan atau unggun media yang terdiri dari bahan batu pecah, bahan keramik atau lainnya. Dengan cara demikian, maka pada permukaan medium akan tumbuh lapisan biologis seperti lendir, dan lapisan tersebut akan kontak dengan air limbah dan akan menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah. Metode selanjutnya, metode lumpur aktif, merupakan campuran cair atau semi cair dan partikel endapan lumpur dan tanah liat, salah satu proses pengolahan air limbah secara biologi. Proses pertumbuhan organisme yang berukuran sangat kecil yang biasa disebut mikroba tersuspensi, di mana proses tersebut pada dasarnya merupakan pengolahan aerob yang mengoksidasi material organik menjadi CO2 dan H2O, NH4 dan sel biomasa baru. Selanjutnya, metode kolam. Pada metode ini, limbah cair ditempatkan dalam kolam-kolam terbuka. Alga yang tumbuh di permukaan kolam akan berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut kemudian digunakan oleh bakteri aero untuk proses penguraian atau degradasi bahan organik dalam limbah. Pada metode ini, terkadang kolam juga diaerasi. Selama proses degradasi di kolam,
Limbah juga akan mengalami proses pengendapan. Setelah limbah terdegradasi dan terbentuk endapan di dasar kolam, air limbah dapat disalurkan untuk dibuang ke lingkungan atau diolah lebih lanjut. Pengolahan selanjutnya adalah pengolahan tersier. Pengolahan tersier dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Pengolahan tersier bersifat khusus, artinya pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair atau air limbah. Yang kelima, ada pengolahan limbah gas. Pada umumnya, pengolahan limbah gas ini bertujuan untuk menangani adanya pencemaran udara. Secara umum, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini, yaitu mengurangi pencemaran dari sumbernya dan melakukan pengecaran limbah gas. Berikut ini beberapa langkah pengolahan limbah gas agar dapat menangani terjadinya pencemaran udara serta materi-materi partikulat yang terbawa limbah gas tersebut. Yang pertama, ada pengurangan gas buang. Gas berbahaya yang terkandung dalam limbah gas perlu untuk dikontrol jumlahnya supaya tidak mencemari udara yang ada di sekitar kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah gas berbahaya ini, antara lain: yang pertama, desulfurisasi. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selain sulfur oksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas-gas buang lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Yang kedua, ada menurunkan suhu pembakaran. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. Gas-gas buang yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Yang kedua, ada penggunaan metode fisik dan kimia. Metode fisik dan kimia dapat dilakukan untuk memurnikan gas buangan agar lebih ramah lingkungan. Metode fisik kimia ini dilakukan berdasarkan perubahan fase atau penyerapan pada adsorban yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada metode fase gas. Metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Pada dasarnya, metode ini bukan untuk menghilangkan gas, namun hanya untuk menyamarkan saja. Yang kedua, ada metode fase cair. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan kemudian dikontakkan dengan senyawa penyerap gas atau adsorban, yang mana pada umumnya menggunakan air. Kemudian adsorban akan dimurnikan kembali jika memungkinkan, dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya atau dibuang. Yang ketiga, ada metode fase padat. Metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerap atau adsorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontakkannya dengan adsorban padat. Molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan adsorban secara fisik maupun kimia. Contoh salah satu adsorban yang sering digunakan adalah arang aktif. Arang aktif ini banyak bentuknya. Yang terakhir, ada metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida dan air. 6. Pengolahan limbah B3. Proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau biologi. Proses yang pertama ada stabilisasi dan solidifikasi. Stabilisasi adalah proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi atau perpindahan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah, sehingga stabilisasi digambarkan sebagai proses di mana seluruh atau sebagian kontaminan terikat dengan menambahkan media, pengikat, atau pengubah. Solidifikasi adalah proses menggunakan aditif berdasarkan sifat fisis alami dari limbah, seperti yang ditentukan sebagai kriteria teknis dari kekuatan, tekanan, dan permeabilitas digunakan selama proses. Proses yang kedua ada metode insinerasi atau pembakaran. Metode ini diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Insinerasi memiliki banyak manfaat untuk mengolah berbagai jenis sampah, seperti sampah medis dan beberapa jenis sampah berbahaya, di mana patogen dan racun kimia bisa hancur dengan temperatur tinggi. Proses yang ketiga, bioremediasi. Penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3.
Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Dan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses tersebut merupakan proses alami, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3, terutama dalam skala besar. Selanjutnya, dampak limbah. Keberadaan limbah membutuhkan perhatian dari berbagai pihak yang bersangkutan, karena jika tidak diolah dengan baik, maka dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Tidak hanya itu, pengolahan limbah yang tidak tepat juga memungkinkan munculnya berbagai penyakit bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Kesehatan manusia bisa terganggu oleh virus dan bakteri akibat limbah. Limbah bisa berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Contohnya dapat menimbulkan infeksi cacing pita dan berbagai penyakit lainnya seperti diare, kolera, tifus, bahkan demam berdarah. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.